dengan saya. Apakah kalian masih ingat? Ya, saya Siti Bilqis Nur Fauzia. Pada video kali ini di sini saya akan memenuhi tugas proyek dari pembelajaran PABP, yaitu dakwah mengenai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan simak. Bye. Apakah sebaiknya kita mulai? Oh, tentu dong. Baiklah, kita akan mulai dengan pengucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, baginda tercinta, yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya, dan kita mudah-mudahan diaku sebagai umatnya nanti di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti apa yang sudah saya bicarakan tadi, bahwasanya pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi dakwah, bukan dakwah sih, tapi mengobrol mengenai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan simak teman-teman. Bye. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apakah kalian tahu apa arti dari kata syukur itu? Nah, jadi kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara, yang artinya berterima kasih. Sedangkan untuk menurut istilahnya, bersyukur artinya berterima kasih dan memuji kepada si pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat itu? Yang pastinya Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung ataupun tidak langsung atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniai kepada kita semua selaku hambanya. Itu pengertian singkat dari syukur. Apakah kalian selalu merasa nikmat Allah itu sudah terasa belum? Nah, di sini saya akan berbicara. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Contohnya seperti nikmat sehat kasat mata. Di luaran sana banyak sekali orang-orang yang tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Nah, secara tidak langsung, ketika kita bisa melihat dengan kasat mata secara jelas, itu adalah salah satu pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Kemudian ada nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keluarga, dan yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah. Namun, seringkali kita itu hanya fokus pada nikmat yang kita rasakan secara langsung, namun melupakan nikmat-nikmat yang lain seperti yang sudah dibicarakan tadi. Padahal itu sangat saling berkaitan dan sangat melengkapi di kehidupan kita. Oke teman-teman, nanti akan saya lanjut di video selanjutnya. Bye. Mengapa kita harus bersyukur? Karena syukur itu merupakan salah satu ibadah yang paling sederhana. Dan dengan rasa syukur dapat mencegah kita dari penyakit hati seperti iri dengki, sombong, ataupun iri hati. Lalu, apakah ada cara mengungkapkan rasa syukur? Tentunya ada dong. Nah, bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur tersebut? Biasanya, pengungkapan rasa syukur itu meliputi 3 hal. Apa saja? Yang pertama, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam batin. Apa artinya? Ya artinya meyakini. Ingat ya, meyakini bahwa apa saja yang telah dilimpahkan dan dirasakan kita, baik berbentuk jasmani ataupun rohani, itu merupakan salah satu bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita merasa gembira ketika kita mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Yang kedua, bersyukur secara lahir atau menggunakan lisan. Apa artinya? Artinya,
kita senantiasa mengingat dan menyebut kemurahan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan dan dicurahkan kepada kita. Contohnya, pengucapan alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan, selalu berdoa atas rezeki Allah, beristighfar apabila melakukan kesalahan. Dan itu adalah contoh kecil kita ketika mengungkapkan rasa syukur apabila menggunakan lisan. Dan yang terakhir adalah nikmat dengan perbuatan, yaitu selalu menjadikan nikmat Allah sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita diberi kesehatan, kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ketika kita mendapatkan rezeki yang lebih, ya sebisa mungkin kita harus bersedekah. Yang kemudian ketika kita diberi nikmat keislaman, maka kita harus bisa menjaga keislaman tersebut. Dan itu salah satu contoh bentuk rasa pengungkapan syukur melalui perbuatan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat betapa banyak sekali nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita, apalagi kita sebagai hambanya, dan kalaulah dihitung itu niscaya tidak akan bisa terhitung oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, jikalau kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menghitungnya. Maka oleh karena itu sepantasnya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu banyak mendapatkan kenikmatan itu diharuskan untuk selalu pandai dalam mensyukuri nikmat Allah. Rasulullah saja yang pangkatnya sebagai Rasul, beliau tidak berhenti-henti untuk selalu berusaha dan berdoa agar bisa menjadi hamba yang bisa mensyukuri nikmat Allah, apalagi kita. Nah, kita sebagai hamba yang dibilang biasa saja harus bisa mensyukuri nikmat Allah mau sebesar ataupun sekecil apapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji apabila seorang hamba bisa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkannya dengan pahala atau tambahan yang berlipat ganda. Dan apabila mereka mengkhianati atau tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah akan memberinya azab yang sangat pedih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sungguh bila kamu bersyukur atas nikmatku, akan kutambah nikmatku kepadamu. Namun apabila kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku amat pedih. Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Demikianlah sedikit cerita atau sedikit obrolan, bukan dakwah, dari diri saya mengenai syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, jika kita ingin menjadi seorang hamba yang sangat baik, maka kita harus bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau besar ataupun kecil. Karena dengan bersyukur dapat mencegah kita dari penyakit hati seperti iri dengki, iri hati, ataupun sombong. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.